Saya sangat menganjurkan Anda membaca ya, membaca buku itu mungkin lebih terstruktur. Kuliah tahun lalu juga contoh-contohnya mungkin bisa dinikmati juga. Kuliah ini sebetulnya sangat penting untuk penentuan topik Anda nanti ya. Untuk Anda mulai kenali, oh sebenarnya kontribusi saya itu lebih kuat di mana nanti. Apakah di pragmatik, apakah di korespondensi, apakah di matematis, apakah di konsensus. Karena setiap jenis kebenaran ini nanti cara mendefense-nya, cara untuk menata argumentasinya itu berbeda ya. Jadi mulai sambil dipikir-pikir disertasi Anda terkait yang mana. Oke ya, kita lanjut. Ini salah satu jenis kebenaran yang paling banyak digunakan dalam engineering, saya rasa ya, yaitu teori kebenaran pragmatik. Jadi teori kebenaran pragmatik ini melihat bahwa sesuatu itu dianggap benar secara pragmatik kalau dia benar-benar punya manfaat secara praktis. Dia memberikan solusi terhadap masalah nyata sehari-hari. Jadi kebenaran pragmatis ini melihat nilai nilai sesuatu ya. Misalnya mesin learning ini, oh ini kepake. Kalau kepake ya udah hasilnya bagus. Konsisten nggak? Iya, ini udah diuji 1000 kali, hasilnya konsisten dan belum pernah hasilnya menyimpang jauh dari yang diharapkan. Misalnya mesin learning untuk memprediksi orang cancer, ternyata dia recall-nya, ketelitiannya itu 95%. Oh, bagus sekali lah ini. Jadi melihat apa namanya, sesuatu itu disebut benar secara pragmatik kalau memang dia bermanfaat. Ya, misalnya memang kita tujuan membuat mesin learning itu untuk prediksi, nggak harus akurat banget. Asal dia bisa menuntun kita dalam bisnis kita atau dalam pengambilan keputusan ya udah cukup gitu. Nah, salah satu eh, jargon para statistician yang sangat menarik yang saya kutip di sini ya, saya kutip dari 100 Page Machine Learning karangan Andrei Burkov ya. That's very important quotation. Beliau mengatakan all models are wrong. Semua model. Mbak, nanti kalau itu jemput adik kakak ya. Mbak. Ah. Tapi kalau Andung nelfon, Jadi semua model itu salah. But some are useful. Tapi sebagian itu bermanfaat. Andrei Burkov ini salah satu tidak kalah populer ketimbang Andrew Ng ya. Kalau Andrew Ng itu pendirinya Coursera itu. Ini bukunya luar biasa viral di internet. Silahkan baca ya, menarik karena nggak perlu kemampuan matematik yang mendalam. Ini menarik. Kalimat dia itu sangat menghantam kebenaran empirikal ya. Karena buat Andrei Burkov model itu nggak perlu tepat. Model itu semua salah kok. Memang kalau kita bicara machine learning itu kadang-kadang credit scoring misalnya itu derajat ketelitian yang dipercaya itu yang diperlukan cuma 75%.
Kalau kita membuat model mesin learning yang ketelitiannya mencapai 90%, 95% di alam praktis itu sering nggak dipercaya, malah too good to be true. Nggak bisa dengan data nyata di lapangan, dengan ketidakpastian bisnis dan macam-macam itu, model itu biasanya tidak seindah hukum Newton itu. Kalau hukum Newton itu ada di alam fisik. Memang basically tata surya itu bergerak secara matematis. Tapi kalau kita sudah bicara alam biologi, di mana data science banyak banget digunakan untuk medical record, kita nggak bisa berharap banyak. Apalagi kita terapkan dalam dunia bisnis ya. Misalnya seperti di e-commerce, di perbankan, itu model yang terlalu teliti itu diragukan. Biasanya orang mengatakan ini bisa terjadi overfitting. Overfitting itu model yang too good to be true karena kesalahan dalam perancangan atau kesalahan dalam memasukkan data training ya. Jadi ya model itu sebetulnya semua itu salah, tapi sebagian cukup bermanfaat. Nah, ini paradigmanya dasar ini ya, pragmatisme ini. Ya. Nah, ini saya ingin membahas sedikit salah satu yang menerapkan membuat sebuah riset khusus tentang teori kebenaran pragmatik ini dalam kaitannya dengan pengalaman keberagamaan ya. Namanya adalah William James. Karyanya terkenal ya, Varieties of Religious Experience. William James mengajak para agamawan atau semua peneliti ya, gimana sih kriteria agama itu benar atau salah itu? Nah, ini bukan bahasan filsafat sains tentunya. Setiap agama memiliki kerangka sendiri-sendiri yang harus kita hormati. Sebagai sebuah set of axioms ya, sehimpunan aksioma yang dengannya setiap kelompok manusia beriman tuh mendapatkan makna hidup, mendapatkan titik di mana mereka bisa bergantung ya. Untuk negeri seperti Indonesia ini, apapun silahkan saja asal bergantungnya pada yang esa ya, ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Mutlak. Nah, William James tidak membahas dari sisi itu, tapi dia membahas dari sisi pragmatik. Orang yang mengalami pengalaman keberagamaan. Misalnya, apa itu pengalaman keberagamaan? Orang sholat, merasa sholat itu khusyuk. Itu adalah religious experiences. Ada lagi orang yang mengalami pengalaman mistik ya. Mimpi yang terjadi. Mimpi kemudian dia tafsirkan di tafsir mimpi dan mimpi itu memberi petunjuk. Yang kalau di dalam kitab suci dari golongan Islam, Yahudi dan Nasrani itu terkenal kisah Nabi Yusuf atau Yosef ya. The Prince of Dream ya. Dengan mimpinya yang sangat terkenal itu. Dan ternyata itu berlanjut dengan tradisi sampai sekarang. Kelihatannya umat-umat beragama itu cukup percaya ya, mimpi-mimpi tertentu itu punya makna begitu. William James memberikan sebuah pendekatan saintifik yang menarik. Dia mengatakan kapan sih pengalaman keberagamaan itu genuine? Genuine itu orisinal lah ya. Pengalaman yang genuine. Mungkin bisa ada yang bisa membantu menerjemahkan. yang benar lah, pengalaman keberagamaan yang benar ketimbang yang palsu, ketimbang yang fake ya. Kata William James, lihat aja dampaknya. Secara pragmatik, dia menjadi orang yang lebih baik enggak setelah pengalaman itu.
dia menjadi orang yang lebih banyak berkhidmat ke sesama atau tidak? Dia menjadi orang yang berperilaku lebih baik atau tidak? Dia menjadi orang yang lebih banyak membahagiakan orang lain atau tidak? Nah, jadi William James ini mengajak orang-orang untuk mengambil sebuah ukuran yang bisa diukur dengan mudah ya, bisa diverifikasi dengan mudah. Wah, saya sholat hari ini kayaknya khusyuk itu. Benar gitu? Apakah setelah sholatmu yang khusyuk itu kamu lebih sayang ke fakir miskin dan anak yatim? Kalau orang minta bantuan tuh kamu lebih dermawan? Atau setelah sholat khusyuk kita malah memaki-maki pasangan hidup kita atau anak kita? Nah, kalau menurut William James, kalau yang terjadi sebaliknya itu pengalaman keberagaman yang dirasakan itu tidak genuine. Nah, ini sebuah sudut pandang yang menarik ya. Kenapa saya berhenti cukup lama di teori kebenaran pragmatik ini? Ya, nanti sebagai engineer, pertanyaan utama kita itu nanti disertasi dan lain-lain. Kebanyakan itu di aspek pragmatik ini. Secara matematis itu sehebat apapun, penurunannya sehebat apapun, kalau nggak bisa diterapkan, waduh, cilaka ya. Nanti tiba-tiba penguji atau pembimbing bilang, wah kalau gitu pindah aja ke jurusan matematik gitu. Atau pindah aja ke jurusan sains gitu. Nah, jadi kembali kepada teori bahwa yang benar itu yang nyata ya. Bahwa sesuatu itu disebut benar secara pragmatik kalau nyata betul manfaatnya. Kalau benar-benar ada manfaatnya. Jadi misalnya kita bicara tentang obat ya. Obat ini betul-betul batuk saya hilang. Atau COVID saya hilang setelah minum obat ini. Saya pulih. Itu real manfaatnya. Pragmatik benar obat itu bisa menyembuhkan penyakit. Contoh lain ya, misalnya dalam desain sistem kendali nonlinear itu ada teknik namanya exact linearization. Jadi sistem nonlinear seperti robots atau satellite itu didesain controllernya tapi tidak dengan melinearisasi persamaan dinamikanya. Tapi nonlinearitas persamaan dinamikanya itu diimbangi dengan nonlinearitas yang inverse-nya. Sedemikian sehingga terciptalah sistem linear. Karena nonlinearitas dilawan dengan nonlinearitas. Teknik exact linearization itu berkembang pesat tahun 80-an sampai tahun 2000-an. Secara matematis luar biasa dan melibatkan diferensial geometri. Ya. Tapi mulai tahun 2000-an tuh ditinggal orang itu. Kenapa? Ternyata secara matematik itu indah ya. Nonlinearitas bisa dilawan dengan nonlinearitas. Secara pragmatik sangat membahayakan. Karena kalau kita misalnya bilang sistem dinamik satelit ini masa satelitnya 80 kg, kenyataannya itu di alam nyata 80 kg tepat itu tidak ada. Pasti ada selisih. Nah, ketika nonlinearitas dilawan dengan nonlinearitas inversnya secara matematis mudah, secara praktis nggak bisa tepat. Nonlinearitas itu dilawan dengan nonlinearitas yang terjadi double nonlinearity. Jadi para ahli mulai meragukan. Jangan-jangan
teori exact linearization untuk mendesain control ini mathematically beautiful, secara pragmatis nothing. Ya, jadi itu yang disebut pseudoscience ya. Secara saintifik seolah-olah nyata, pas diterapkan nggak bermanfaat. Nah, oleh karena itu ini kalau Anda lihat mulai tahun 2000 sampai sekarang ini sudah jarang diteliti orang nih. Ini kebetulan bidang penelitian saya ya, exact linearization. Nah, jadi kita harus hati-hati banget ya dengan hal-hal yang mathematically beautiful atau secara teoritis beautiful, tapi secara pragmatik berat. Ini contoh lagi nih kalau menurut pandangan saya ya. Di mana-mana orang bilang kalau sistem pengen cepat masukkan aja ke cloud ya. Beberapa klien saya perusahaan-perusahaan besar sudah pengen masuk ke cloud publik gitu, langsung nggak jadi ya. Kenapa? Karena biayanya mahal sekali. Jadi antara manfaat sama biaya nggak kekejar. Jadi secara pragmatik nggak bisa ya. Secara pragmatik nggak mungkin direalisasi. Karena harganya mahal sekali ternyata cloud itu. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh lain penerapan machine learning untuk fraud detection system di ATM di sebuah bank. Kita misalnya berjualan ke sebuah bank, kami punya fraud detection system, Pak. Pakai apa? Pakai Kalman filter atau pakai SGBoost. Fitur yang kami gunakan itu adalah lokasi, ya, nomor handphone dari orang yang bertransaksi atau jam ya, kapan dia bertransaksi, besarnya nilai transaksi dan lain-lain. Pertanyaan pertama, udah dipakai di mana gitu? Oh, sudah Pak, di bank, sebutlah nama bank tertentu ya. Udah pernah dipakai Pak. Pertanyaannya nggak akan berhenti di sana, dia akan nanya, di sana dia bisa menurunkan fraud beneran nggak? Nah, kalau kita mengatakan iya level fraudnya bisa turun 20 kali lipat, baru itu menjadi menarik. Ya, jadi itu adalah memiliki nilai yang nyata ya, kalau fraud atau kecurangan di ATM itu bisa turun di sebuah bank. Nah, kemudian nih contoh berikutnya ini contoh nyata menarik ya, tahun 2004-an itu orang lagi ribut passwordnya ATM, passwordnya credit card, passwordnya debit card. Waktu itu ada seorang top eksekutif yang datang ke event kami di ITB dari sebuah bank besar di Indonesia. Ya, passwordnya waktu itu 32 karakter ya. Pas top eksekutif bank ini lagi di luar negeri, dia sendiri lupa, nggak bisa masuk ya. Jadi kan kalau kita mikir kan supaya aman password tuh ya semakin banyak ya, 32 karakter. Coba aja diatur di e-money atau GoPay atau whatever ya. Password 32 karakter ya, langsung customernya hilang semua ya, lari ya. Nggak ada yang bisa ngapalin 32 karakter itu, lupa ya. Nah ini yang lucu pengembangnya itu sendiri, saya nggak akan sebut namanya, pas di Eropa nggak bisa ngambil duitnya sendiri. Karena sistem yang dia bangun sendiri sangat aman ya. Tadinya dia mungkin ngotot dulu nih. Wah, harus banyak karakternya itu supaya aman loh. Ya kan? Kalau kata sahabat kita semua, guru saya Pak Dr. Budi Raharjo, ya, salah satu dosen Anda mungkin juga ya, di STI, beliau punya Padepokan Budi Raharjo di YouTube tuh, silahkan dikunjungi, menarik ya, 10 menitan bicara metaverse, bisa bicara segala macam. Kalau menurut Pak Dr. Budi Raharjo itu gitu, keamanan tuh sama kenyamanan selalu kontradiksi itu, ya.
selalu kontradiksi. Kata dia, kalau mau aman, uang masukin ke dompet. Gitu. Masih kurang aman, masukin ke dompet, masukin ke tas. Masih merasa kurang aman, masukin ke dompet, masukin ke tas, masukin ke brankas. Masih kurang aman, masukin ke dompet, masukin ke tas, masukin ke brankas, tanam di tanah itu. Cuma kalau mau ngambil uang capek kita. Masih kurang aman, masukin ke dompet, masukin ke tas, masukin ke brankas, tanam di tanah yang kita sendiri nggak tahu. Siapapun nggak tahu. Ya aman itu. Nah, jadi pragmatisme itu menjadi sangat penting. Kenapa ya? Karena di dalamnya ada wisdom. Ada kebijakan ya. Nah, kita nanti menunggu ya. Nanti Profesor Yusef yang sering hadir ini akan satu saat akan berbagi ya. Beliau ini seorang teknopreneur yang luar biasa yang produknya dari puluhan tahun lalu sudah diterima dan bahkan sempat booming ya. Kalau urusan yang kebenaran pragmatisme ini mungkin salah satu yang paling hebat di STE ini ya guru kita semua ini Pak Profesor Yusef ini. Kebetulan dulu saya lebih dulu kuliah di ITB tapi ilmunya jauh di atas saya ini. Cuma orangnya sangat rendah hati ini. Beliau pengembang EduNext juga ya. Dan timnya ini yang sangat membanggakan kita. Jadi kalau ada pertanyaan tentang EduNext bisa langsung saja. Tadi saya lihat ada beliau. Pak Prof Yusef masih ada di sini Prof? Ada itu. Ya, monggo nanti kalau mau berbagi Pak Yusef, silahkan Pak. Nah, ini mengenai kebenaran pragmatik ya. Jadi sesuatu itu dianggap benar secara pragmatik kalau apa? Nyata manfaatnya. Nah, kebetulan ya, saya rasa ini nilai-nilai yang ada di semua agama ya dan semua ajaran kebaikan. Kebetulan karena saya Muslim ya, dari kecil ya sering itu Pak Ustadz tuh selalu ngomong begitu ya, yang paling baik di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk umat manusia gitu. Nah, ini menjadi kebenaran pragmatik ini menjadi ruh dari engineering ya. Para insinyur yang tulus, ya. Para penemu vaksin COVID yang tulus, orang-orang yang melakukan riset untuk menemukan kebaruan-kebaruan dengan manfaat seluas mungkin buat umat manusia ini adalah pejuang sains dan pejuang engineering yang sejati ya. Apalagi kalau niatnya itu ikhlas ya, untuk mengabdi pada sesama manusia gitu. Tidak untuk memperkaya diri dan lain-lainnya. Istilah kita ikhlas karena Allah, tapi karena saya yakin Tuhan tuh nggak butuh apa-apa sama kita itu. Udah maha kaya itu. Jadi kalau mau ikhlas ke sesama itu ya sudahlah. Apa yang bisa kita abdikan pada ibu kita, pada bapak kita, pada keluarga kita, pada masyarakat luas ya, karena Anda semua, kita semua udah diberi nikmat luar biasa, ada di lingkungan saintifik yang namanya STI ITB ini gitu. Maka pertanyaan saya pada Anda semua ya, nilai pragmatik apa yang akan ingin Anda berikan selama 3 tahun Anda di sini ya? Selain Anda lulus tuh Anda ingin memberikan nilai pragmatik apa untuk masyarakat? Sekecil apapun tolong dipikirkan, direnungi. Gitu ya. Saya waktu kemarin tuh ngobrol sama Adi, Mbak Ovi ya, Mbak Ovi ada tuh Mbak Ovi? Halo Mbak. Iya Pak. Nah ini bimbingan saya yang super cerdas ini ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa lulus tercepat ya. Tapi pertanyaan saya kemarin ke Ovi gitu, Ovi ini manfaatnya apa ini kira-kira gitu? Pastikan manfaatnya ini. Ya. Karena Ovi ini risetnya luar biasa ya. Jadi kalau saya cerita sedikit ya, ini kita ngobrol-ngobrol. Jadi di bidang kontrol itu sedang tergoncang karena ada dua paradigma ya. Dua paradigma. Paradigma model
semuanya serba dimodelkan dengan persamaan diferensial dan lain-lain, yang nanti controller itu bisa didesain dengan berbagai macam, salah satunya optimal control ya, yang sangat terkenal, teori kestabilan Lyapunov dan lain-lain. Nah sekarang ini seluruh dunia ini sedang bergeser ke data science itu. Semua pengennya data driven. Nah, Opik dan beberapa teman-teman yang sedang riset di laboratorium kendali ini benar-benar mencari titik tengahnya ini. Bagaimana semua itu supaya manfaatnya maksimum, kadang-kadang modelnya itu nggak lengkap pun tetap harus jalan. Kadang-kadang ada noise, ada draw, ada campuran informasi pun tetap harus jalan dengan baik. Dan riset ini betul-betul merupakan konvergensi antara modern control theory dengan modern AI approach ya, yang basically data approach. Ya, ini kalau di bidang kontrol ini benar-benar lagi in ya. Nah, karena lagi in, susahnya setengah mati matematiknya juga. Nah, tantangannya setiap saat harus tetap memastikan nilai kemanfaatan apa ya as an engineer sebagai calon doktor dalam ilmu pengetahuan teknik kan. Kalau dalam bahasa Inggris apa itu? Doktor in Science Engineering. Engineering Sciences ya. Karena dalam ilmu pengetahuan berarti harus bisa menghasilkan novelty baru, sebuah kebaruan ya. Tapi karena engineering harus jelas nilai kemanfaatannya. Dan kemanfaatan itu relatif. Indonesia first pasti ya, karena Anda hidup di Indonesia gitu. Saya ingin bermanfaat untuk Amerika ya bisa aja ya, tapi kejauhan dan mereka udah banyak ilmuwan gitu. Indonesia ini butuh sentuhan tangan Anda semua ini gitu. Jadi thanks globally, acts locally. So, that's about teori kebenaran pragmatik ya. Wah saya ini kalau sudah ngomong kelamaan, kasihan Anda ini. Masih ada satu teori lagi nih. Gak apa-apa ya, saya selesaiin ya. Mudah-mudahan Anda nggak bosan. Oke, saya break dulu ya sebelum yang terakhir teori kebenaran konsensus ya. Itu juga cukup penting. Setelah itu silahkan kalau mau tanya jawab.